Bapa kami yang ada di surga, saatnya tiba ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara dan kami semua mendengar dengan fokus. Dan kami akan mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuduskan hati hamba-Mu sehingga Engkau leluasa bekerja pada mulut bibir hamba-Mu, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Saudara, tema hari ini adalah Dia Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia siapa Tuhan? Dia itu adalah Yesus. Yesus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat ini tema ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Saudara bisa dilihat di sini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, ya, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi di situ kita bisa tahu yang benar itu siapa, saudara. Dan di dalam yang benar, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi tema kita diambil dari ayat ini. Di tulisan terakhir dari ayat ini. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, di sini tulisin suatu garis, tapi di saya tuh hurufnya biru, saudara. Yang baris itu yang akan kita renungkan pada hari ini. Ya. Jadi yang pertama kita tahu, terus anak Allah telah datang dan seterusnya. Kita mulai dari kita tahu. Ya, 1 Romawi sebut kita tahu. Ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dimulai dengan kata aku, kita tahu. Tahu dengan penuh keyakinan. Bukan tahu dengan bimbang, atau tahu asal tahu-tahuan, atau ragu-ragu. Saya ingin membandingkan dengan zaman kita sekarang. Terlebih zaman sekarang, zaman komputer. Zaman kita sekarang, zaman informasi begitu banyak sekali. Tapi justru karena informasi begitu banyak, sampai kita tidak tahu mana yang benar. Saking banyaknya. Mana yang asli atau mana yang utama. Saya lihat berita di YouTube. Saya pikir berita ini benar. Ternyata tidak benar, saudara. Di YouTube termasuk keluar lagi tidak benar. Coba, saudara pernah dengar tentang ijazah Jokowi itu asli? Ya, saya pikir ya pasti asli lah. Sekian belas tahun dia jadi gubernur juga. Tidak ada yang ribut-ribut, tapi sekarang ribut-ribut. Tapi kemudian ada berita lagi, tidak asli. Akhirnya saya bacanya jadi males, saudara. Benar-benar membingungkan. Tapi Yohanes menulis dengan penuh keyakinan. Kita tahu. Tahu apa, saudara? Tahu bahwa anak Allah telah datang. Yang kedua Romawi. Anak Allah telah datang. Kalau sekarang kita pasti tahu. Pada waktu itu, saudara. Mungkin banyak orang yang tidak tahu. Yesus telah datang ke dunia ini. Itu bukan dongeng, itu bukan isapan jempol. Faktanya memang begitu dan secara sejarah telah mencatatnya begitu. Bukankah belum lama ini kita gereja merayakan Natal? Sekarang di sini kita bisa tahu dengan mudah. Kelahiran Yesus ke dunia. Kekristenan bukan tentang manusia mencari Allah. Tapi kalau saudara lihat, semua agama mengajarkan manusia harus mencari Allah. Betul? Mencari Allah. Melainkan Allah yang mencari manusia. Saya pikir hanya orang Kristen, saudara, yang menyatakan bahwa Allah yang mencari manusia. Tapi agama lain selalu bilang,
manusia yang mencari Allah. Sampai puasa-puasa. Waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka bukan mencari Allah, saudara. Karena mereka takut, mereka bersembunyi. Karena apa? Karena mereka merasa bersalah. Mereka telah melanggar perintah Allah. Tapi justru Allah yang penuh kasih mencari mereka. Adam, Adam, di mana engkau? Ya, Allah. Sebenarnya anak Allah, saudara. Yesus lahir ke dunia itu untuk apa, saudara? Untuk apa? Ya. Yesus datang ke dunia itu sebenarnya untuk apa? Menurut saya, yang pertama Yesus datang ke dunia untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan Allah. Untuk menggenapi semua janji Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku, janji yang pertama, saudara. Dan janji pertama itu di Taman Eden. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya atau keturunan Hawa, yaitu maksudnya di sini Yesus, juru selamat kita, akan meremukkan kepala si ular. Kira-kira kalau orang diremukkan kepalanya gimana? Total hancur, saudara. Dan pasti sudah tidak berdaya, sudah mati. Meremukkan kepala si ular, artinya si iblis akan kalah, hancur total. Dan keturunan engkau, keturunan si ular, apa yang dilakukan si ular? Akan meremukkan tumitnya. Dia akan meremukkan tumit Yesus. Artinya si iblis akan membuat Yesus hidup begitu menderita. Ya kita tahu terutama di kayu salib. Itulah janji pertama Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan juga kepada si ular, si iblis. Sebelum mereka semua diusir dari Taman Eden. Dan Yesus menggenapi janji itu. Dia akan meremukkan si kepala ular itu. Pada waktu Yesus datang ke dunia. Yang kedua, saudara, ya, Yesus datang ke dunia tujuannya untuk apa? Menyatakan kasih Allah. Menyatakan tapak kasih Allah. Ayat yang paling terkenal Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Mungkin yang lebih menjurus katanya. Ia mengorbankan anaknya, saudara. Yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Itu yang disebut kasih agape. Enggak syarat. Bagaimanapun bandelnya kita, bagaimanapun banyaknya kesalahan kita, bagaimanapun tidak setianya kita, Allah tetap mengasihi kita. Karena ingat saudara, kasih Allah bukan berdasarkan siapa kita, bukan berdasarkan siapa dia, tapi berdasarkan siapa Allah. Dan kita tahu kasih Allah itu adalah kasih agape. Dia yang setia, dia yang pengampun, kasihnya yang agape membuat kita bersyukur, membuat kita menyembahnya dan memuliakan Allah sepanjang hidup kita. Kalau saudara merenungkan tentang kasih agape, saudara, saya bisa keluar air mata, saudara. Saya tahu siapa diri saya, tapi saya tahu juga siapa diri Allah. Jadi kalau saya ngerasa begitu banyak berdosa atau begitu banyak kejahatan, saya hanya ngelihat ke Allah aja. Dia mengasihinya bukan karena kita, tapi karena dirinya sendiri yang memiliki kasih agape. Ya. Yang ketiga, saudara, Yesus datang ke dunia itu untuk apa, saudara? Yesus datang ke dunia terutama untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yesus datang ke dunia untuk mati, saudara. Untuk sukses.
Ya, untuk menyelamatkan manusia akibat dosa, akibat perbuatan dosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita, saudara. Dia sendiri tidak berdosa. Supaya apa? Supaya dalam dia, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Betapa pentingnya seringkali kata-kata in the Son of God. Di dalam Yesus kita dibenarkan. Tanpa kita di dalam Yesus, tidak mungkin kita dibenarkan. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung hukuman atas dosa manusia, sehingga kita dibenarkan atau kita diselamatkan oleh apa? Oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Dan hal ini digenapi ketika Yesus datang ke dunia, mati menggantikan kita, sehingga kita tidak usah menanggungnya lagi. Yesus datang ke dunia untuk mati bagi kita. Kematian dan kebangkitannya itu yang membuat kita hidup kekal selamanya. Ya, betapa besar kasih Allah. Yang ketiga Romawi, saudara. Yang ketiga Romawi. Kita tahu Kristus telah mengaruniakan pengertian. Saudara tahu, kalau Yesus tidak memberikan pengertian, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti. Tanpa Kristus mengaruniakan pengertian, manusia boleh saja pintar. Boleh saja orang bilang, dia jenius. Tapi mereka tetap saja buta secara rohani. Itulah maksudnya. Kristus datang mengaruniakan pengertian. Supaya kita mengerti, saudara. Supaya kita tidak mudah untuk diplesetkan, supaya kita ditipu oleh iblis. Tetapi Yesus telah memberikan pengertian kepada kita dengan membuka apa, saudara? Kristus Yesus memberikan pengertian kepada kita dengan membuka pikiran kita. Kalau Yesus tidak membuka pikiran kita, bagaimanapun manusia pintar, dia tidak bisa mengerti, saudara. Ya, jadi Yesus membuka pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah kita, saudara. Dalam Amsal 23 ayat 7 dikatakan, saya ambil dari versi New King James. For as he think in his heart, so is he. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati, saudara. Jangan biarkan pikiran kita melayang kemana-mana. Kalau yang kita pikirkan selalu adalah uang, maka kita akan pasti jadi hamba uang. Sepertinya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Betapa kuasa uang kalau kita selalu memikirkan tentang uang. Bahkan firman Tuhan berkata, hati-hati dengan cinta uang. Karena cinta uang adalah akar kejahatan. Mungkin saudara pada waktu itu bisa, saudara, ya, bisa memotong kejahatan dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, cinta uang adalah akar kejahatan. Meskipun sudah ditebang, dia akan tumbuh lagi, saudara. Dia akan tumbuh lagi. Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Gara-gara cinta uang, saudara. Ya, satu keluarga, pembagian warisan dan segalanya bisa terjadi apapun juga. Karena cinta uang adalah benar-benar akar kejahatan. Yesus telah membuka pikiran kita untuk memberikan pengertian. Firman Tuhan sendiri memberikan petunjuk apa yang seharusnya kita pikirkan. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya, ya, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa kita harus memikirkan yang benar, saudara? Yang mulia, yang suci, yang manis. Karena apa yang kamu pikirkan, itulah kamu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ingat itu. Jadi dimulai dari hati kita, dimulai dari pikiran kita. Kalau mulai ada apa-apa, itu selalu, saudara, dari hati atau dari pikiran kita.
Orang gak ujuk-ujuk langsung nyuri, saudara. Pikirannya kerja dulu. Di hatinya, pikiran biasa disebut hati. Ya, dari pikiran itu baru. Ada orang bisa ngedadak, nyuri. Enggak, saudara. Pada suatu pameran, saudara. Pameran berlian, saudara. Tiba-tiba timbul kebakaran di belakang. Timbul dari kebakaran. Wah, semua bubar, saudara. Mana apinya? Ayo, di mana Yamato? Saudara, ribut semua. Penjaganya ikut-ikut, saudara. Ya, pegang. Ada orang di situ. Lihat, loh, di sini semua kosong. Di semua kosong. Semua pengen mematikan api. Dia sebenarnya tidak ada maksud, saudara, untuk mencuri berlian itu. Dia langsung lihat CCTV-nya di mana. Dia mulai berpikir, kalau saya ambil tidak akan ada satupun yang tahu. Dia mulai mencuri karena apa? Karena apa? Mulai dari pikiran. Ada kesempatan. Saya banyak, saudara, pengalaman. Di waktu perusahaan saya juga. Orangnya jujur. Ya, orangnya jujur, suka puasa. Dia orang Islam, saudara, biasa. Dia jujur. Angkat aja jadi ketua koperasi. Tapi begitu dia pegang ketua koperasi, begitu lihat uang begitu banyak, begitu cintanya langsung timbul melihat uang begitu banyak, dia menjadi orang tidak jujur, saudara. Dia mulai, buat apa disimpan, bungain aja, nanti saya kan dapat bunganya. Saya kan gak nyuri, saya gak mulai pikiran gitu, saudara. Cinta akan uang, itu akar kejahatan. Yesus telah membuka pikiran kita untuk memberikan pengertian. Sebenarnya, saudara, firman Tuhan sendiri memberi petunjuk apa yang seharusnya kita pikirkan. Yang kedua, saudara, Yesus telah memberi pengertian di dalam hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati, karena hati adalah sumber dari sikap kita. Sikap kita itu sumbernya dari hati kita. Serta tindakan kita pun. Orang mau mencuri itu akhirnya pertama dari hati dulu. Setelah melihat segala keamanan mulai timbul, saudara, hal-hal yang tidak baik. Kita harus menjaga hati karena hati adalah sumber dari sikap dan tindakan kita. Apa yang ada di dalam hati akan tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Hati yang baik cenderung menghasilkan tindakan yang baik. Begitu pula sebaliknya, hati yang bersih dan tenang membantu kita berpikir jernih. Membantu kita berpikir bijaksana. Dan tidak mudah dikuasai emosi seperti marah, iri, atau dendam. Jadi Yesus memberikan pengertian dengan membuka hati kita. Yang ketiga, saudara, Yesus membuka hidup kita ke dalam hidup dalam terang, saudara. Hidup di dalam terang berarti menjalani hidup sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hidup dalam kegelapan, bukan hidup dalam dosa, bukan hidup dalam kebohongan atau kejahatan. Orang yang hidup di dalam terang, taat kepada firman Tuhan, dan membiarkan hidupnya dibimbing olehnya. Hidup tidak hanya untuk keuntungan diri sendiri, tidak berdampak bagi orang lain, memberikan kasih dan pengampunan. Jadi Yesus telah memberikan pengertian dengan membuka pikiran kita, dengan membuka hati kita, dengan membuka hidup kita sehingga hidup dalam terang. Supaya apa, saudara? Maksudnya Tuhan kasih pengertian itu supaya apa? Supaya apa? Di 4 Romawi. Supaya apa? Supaya mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Supaya apa semua? Tuhan membuka pengertian. Supaya kita mengenal yang benar. Supaya kita mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itu tujuannya Tuhan memberikan pengertian.
supaya mengenal, kita semua mengenal yang benar, yang sejati. Karena ada banyak kebenaran versi duniawi atau versi manusia. Arti mengenal yang benar itu menunjukkan kepada Yesus Kristus. Karena Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengenal yang benar bukan sekedar tahu tentang Yesus, tapi berelasi, berhubungan terus, menempel Tuhan setiap saat dengannya. Sehingga kita semakin mengenalnya. Jadi tujuan kita salah satu, makin mengenal, makin mengenal. Ya, supaya mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Ada di dalam yang benar. Artinya bukan hanya mengenal yang benar, tapi hiduplah di dalam yang benar. Hidup di dalam Yesus. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Persis seperti ranting yang terlepas dari pokok anggur, menjadi kering dan hanya untuk dibakar orang. Gak ada gunanya, saudara. Mengenal yang benar berarti memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Bukan saja mengenal yang benar, tapi kita pun harus ada di dalam yang benar. Ada di dalam benar, berarti hidup melekat pada Kristus. Ya, seperti yang tadi saya katakan, seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Menjalani hidup sesuai dengan kebenarannya. Yesus sudah berkata, kalau kamu lepas dari aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kelima, saudara. Kelima, inilah tema dari khotbah hari ini. Kelima. Dia, kita tahu yang maksud dia itu Yesus. Dia Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia Yesus adalah Allah yang benar. Arti satu-satunya Allah yang sejati. Bukan Allah yang palsu. Bukan Allah buatan manusia. Bukan Allah yang mati. Persoalannya hanya satu. Sebenarnya apa sih ciri-cirinya Yesus adalah Allah yang benar? Atau Allah yang sejati? Ciri-cirinya apa? Menurut saya, saudara, Allah yang benar, Allah yang sejati adalah Allah yang mengampuni dosa. Melakukan dosa bukan hanya kesalahan sosial, bukan hanya pelanggaran moral, tapi pada hakikatnya pemberontakan kepada Allah. Allah yang adalah pencipta, Allah adalah pemberi hukum, Allah pemilik hidup manusia. Jadi dosa adalah pemberontakan kita terhadap Allah. Jadi artinya apa? Jadi hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Kita sendiri nggak bisa mengampuni dosa. Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan karena perzinahan dengan Batsyeba, istri Uria. Daud bukan terutama berbuat kesalahan kepada Uria. Di otaknya, di pikirannya dia nggak berkata bahwa aku sudah nyeleweng sama istri orang. Bukan gitu, tapi terutama Daud tahu, saudara, yang paling dia berdosa. Daud bukan terutama berbuat kesalahan kepada Uria, tapi Daud berdosa, memberontak kepada perintah Tuhan, saudara. Itu yang disebut dosa. Bukankah perintah Tuhan berkata, jangan berzina? Itulah sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 6a. Dia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Yang paling dia nyesal, dia memberontak kepada Allah. Kepada engkau sajalah. Persis seperti Adam dan Hawa berdosa karena memberontak kepada perintah Tuhan. Saudara masih ingat kisah perempuan yang kedapatan berzina itu? Setelah orang-orang yang merajamnya pergi, Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Dan Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa seseorang. Kita tidak bisa mengampuni dosa seseorang. Atau peristiwa orang lumpuh yang diturunkan dari atap ke hadapan Yesus dengan pertolongan 4 temannya. Ya, diturunkan itu. Dalam Markus 2 ayat 5 dan 7. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Dan apa reaksi orang-orang di sekitarnya? Apa reaksi hukum Taurat orang-orang yang guru-guru agama, saudara. Mengapa orang itu berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa. Maka dianggapnya Yesus itu menghujat Allah. Karena dia bilang, aku mengampuni dosamu. Berbuat kesalahan atau keterlaluan itu berbeda dengan berbuat dosa. Berbuat kesalahan atau keterlaluan seharusnya kita memaafkan atau mengampuni sesama kita. Karena kita pun sering berbuat salah. Tapi berbuat dosa, hanya Allah yang bisa mengampuni. Karena dosa itu hakikatnya adalah pemberontakan kepada Allah. Jadi hanya Allah yang bisa mengampuni. Manusia tidak bisa mengampuni. Yang kedua, saudara, apa ciri-ciri bahwa Yesus adalah Allah yang sejati? Menerima penyembahan. Bagaimanapun hebatnya manusia, manusia tidak layak untuk disembah. Hanya Allah yang layak untuk disembah. Satu pernah saya mendengar khotbah, saudara. Khotbah. Kenapa manusia tidak layak untuk disembah? Kalau dia terima disembah, dia pasti jatuh akan dosa. Dia tidak akan kuat, saudara, menahan pujian orang, sesembahan orang. Hanya Allah yang bisa tahan menerima penyembahan. Saya pikir renungan benar, saudara. Hanya Allah, sembahan hanya untuk Allah. Dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dari situ kita tahu pasti orang Majus. Kayak yang memberikan emas, kemenyan, dan mur hanya orang Majus. Karena Yesus adalah layak untuk disembah. Sebab Yesus adalah 100% manusia tapi juga 100% Allah. Sekali lagi, hanya Allah yang layak untuk disembah. Itulah sebabnya Maria hanya melihat saya. Itulah sebabnya Maria dan Yesus tidak menolak Yesus untuk disembah. Dia diam aja. Ketika orang Majus menyembah bayi Yesus, apa mereka berkata, jangan, bayi jangan disembah. Enggak, diam aja. Kedua orang itu tahu. Karena dia tahu Yesus adalah Allah. Maka dia patut menerima disembah. Yang ketiga, dia adalah Allah sejati karena dia menghakimi manusia. Dalam Kisah 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan oleh Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang yang mati. Dialah, Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tugas hakim adalah menghakimi manusia, menyatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan Allah menentukan Yesuslah hakim pada akhir zaman. Karena bagaimana mungkin kita menghakimi orang yang bersalah, sedangkan kita sendiri bersalah? Tidak mungkin. Hanya orang yang tidak pernah bersalah yang berhak menghakimi orang yang bersalah. Demikian juga hanya Yesuslah satu-satunya hakim yang dapat menghakimi manusia berdosa. Karena hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Karena dia Allah. Bagaimana mungkin, saudara, orang yang berdosa menghakimi orang yang berdosa? Kita yang berdosa menghakimi orang yang berdosa. Katakan, dia, Yesus adalah hidup yang kekal. Dia, Yesus adalah hidup yang kekal. Itu tema kita. Artinya, dia tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Ia tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi tempat. Ia tidak berubah dan kekal selamanya. Karena Yesus adalah Allah. Dalam Alkitab, hidup kekal bukan sekedar hidup selama-lamanya, saudara. Setelah dibangkitkan dari kematian. Tapi hidup kekal adalah pada waktu kita mengenal Yesus. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus.
maka pada saat itu juga kita menerima hidup yang kekal. Jadi bagi saya, saudara, hidup kekal adalah hidup bersama Yesus. Itu yang disebut hidup kekal, saudara. Hidup yang bersama dengan Allah, meskipun kita belum ke surga atau apapun juga. Hidup bersama Yesus, itulah hidup kekal, saudara. Karena Yesus adalah kekal. Jadi hidup kekal itu bukan setelah kita mati dan kemudian dibangkitkan kembali pada kedatangan Yesus kedua kali. Benar itu hidup kekal. Tapi pada waktu kita percaya Yesus, maka seartinya kita sudah masuk ke kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yang saya katakan tadi, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu pengenalan atau relasi dengan Allah dan juga pengenalan akan Yesus yang telah Engkau utus. Sekali lagi, saudara, hidup kekal itu bukan nanti setelah kita mati. Pada waktu kita percaya Yesus, pada waktu kita berjalan dengan Yesus, pada waktu kita ada di dalam Yesus, kita sudah masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi ketika kita mengenal Allah adalah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai Allah, maka pada saat itu juga kita berada dalam hidup yang kekal. Saya ambil dari ayat saja. Jadi hidup kekal itu bukan nanti, tapi sejak kita mengenal Yesus. Sejak kita ada di dalam Yesus. Sejak kita masih ada di dunia. Yang kedua, saudara, kita tahu kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Di dalam Lukas 17, 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Gak kelihatan tanda-tandanya. Juga orang yang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana. Kerajaan Allah di sana. Atau lihat, ada di sini. Ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kamu lihat yang jauh-jauh, sebenarnya kerajaan Allah udah ada di dalam diri kita, saudara. Tanpa kita sadari. Kalau kerajaan Allah ada di antara kamu, sedangkan kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal, maka hidup kekal pun ada di antara kamu. Karena kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau kamu masuk di dalam kerajaan Allah, artinya kamu juga menerima kekekalan. Bukan setelah kita mati dan dibangkitkan kembali, itu pun bisa, saudara. Barulah kita menerima kehidupan kekal. Tapi meskipun kita masih ada di dunia, kerajaan Allah, kerajaan akal, sudah ada di antara kamu. Artinya kekekalan sudah ada di antara kamu. Yang ketiga, hidup kekal hanya ada di dalam Kristus. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian ini. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, barang siapa mengenal anak, barang siapa ada dalam anak, ia memiliki hidup. Hidup apa maksudnya, saudara? Hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup kekal. Tidak akan. Artinya orang yang tidak percaya anak, atau tidak memiliki anak Allah, orang itu tidak mungkin memiliki hidup yang kekal, saudara. Karena hanya Yesus satunya adalah hidup yang kekal. Jadi hanya orang yang percaya Yesus, memiliki Yesus, mengenal Yesus, ialah yang memiliki hidup yang kekal. Jadi kesimpulannya, saudara, hidup kekal bukan hanya tentang masa depan, tapi pada waktu kita hidup bersama Allah, pada waktu kita hidup bersama Yesus, hidup kekal sudah ada di kita. Tetap hidup bersama Allah, mulai sekarang kita menerima hidup yang kekal. Hidup kekal. Kepastian akan hidup yang kekal, saudara, memberi pengharapan bagi kita. Kita gak mungkin putus asa kalau kita menyadari bahwa kita sudah menerima hidup kekal. Dan kita memiliki keberanian menjalani hidup bagaimanapun beratnya hidup. Karena kita tahu hidup kekal.
Berapa lama sih umur manusia, saudara? Yang lebih dari 100 sih jarang, saudara. Ya, tapi kemudian, tapi kalau kita hidup dalam Yesus, in the Son of God, saudara, kita hidup kekal. Meskipun kita masih ada di dunia, tapi kita sudah menjadi makhluk surgawi. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, hamba membawa khotbah dengan banyak kekurangan. Tapi hamba-Mu tahu, Yesus yang tahu hati hamba-Mu. Biarlah Engkau yang merubah hati kami semua. Dan Kau meteraikan ke dalam hati kami. Kami sudah menerima hidup Kau pada waktu kami hidup di dalam Yesus. Pada waktu kita percaya Yesus sungguh-sungguh, kami sudah masuk ke dalam kehidupan kekal. Kehidupan, keyakinan kehidupan kekal yang telah kami terima, memberikan kami tidak takut bagaimanapun keadaan di dunia. Memberikan kami selalu harapan dalam keadaan apapun juga. Biarlah pengharapan di dalam hidup yang kekal, biarlah pengharapan itu selalu membangkitkan kami dan meyakinkan kami bahwa kami sudah menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman ini Kau meteraikan dalam hati kita semua. Dan kami tahu betapa penting hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus, itulah yang terpenting. Kami akhiri ya Tuhan, Kau satu ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang mari kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya yang Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.